Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Hari ini sesuai dengan pelatihan yang dari hari kemarin. Sesi ini adalah sesi pelatihan asesmen diagnostik. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya itu berdoa dulu. Silahkan Bapak Ahmad untuk pimpin. Baik, para ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai sesi kita, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan pertolongan, diberikan perlindungan dari segala macam mara bahaya, dan mudah-mudahan sesi kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan menghasilkan pahala, dan bermanfaat juga untuk di akhirat. Mari kita melafazkan suratul Fatihah, Ghirdo ilahi ta'ala, wal khususan ila hadarin Nabi Mustafa, Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin. Dikembalikan lagi kepada Ibu Anita. Silakan, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ahmad telah memimpin doa kita di awal pelatihan ini. Baik, tujuan utama dari pelatihan asesmen diagnostik ini adalah peserta mampu mengaplikasikan nantinya asesmen diagnostik ini pada mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ampu nantinya, gitu, sesuai dengan kurikulum operasional satuan pendidikan dan dengan cantumkan juga atau terapkan juga profil pelajar Pancasilanya, seperti itu. Baik, tidak berlama-lama lagi ya Bapak Ibu. Saya akan coba share screen dulu. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah, Bu. Baik. Oke, sesi hari ini adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu salah satu asesmen yang perlu dan penting kita lakukan saat proses pembelajaran gitu. Kapan sih asesmen diagnostik ini dilakukannya? Nanti kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita ini. Oke, lanjut. Agenda sesinya itu yang pertama, tujuan asesmen itu apa, lalu yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif itu apa, dan asesmen diagnostik kognitif itu apa. Nah, yang pertama, tujuan asesmen diagnostik. Nah, secara umum tujuannya ini adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan kondisi awal siswa gitu. Jadi, asesmen diagnostik ini dilakukan pada saat di awal pembelajaran gitu. Untuk tahu dulu nih kemampuan dasar siswanya atau peserta didiknya sampai mana, terus kondisi siswanya, kondisi psikisnya gitu kan, apakah dia lagi ada problem keluarga dan sebagainya. Nah, kita tuh harus tahu dulu supaya pada saat kita melakukan proses pembelajaran tuh anak-anak juga bisa paham atau bisa masuk gitu ke dalam materi yang akan kita ajarkan nanti gitu. Selanjutnya, itu ada jenis asesmen diagnostik. Nah, jenisnya ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama itu ada non-kognitif dan kognitif. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya nih, pada Bu Desti. Bu Desti? Iya, Bu. Iya. Perbedaannya apa sih, Bu? Jenis asesmen diagnosis non-kognitif dan kognitif ini? Perbedaan dari asesmen diagnostik, non-kognitif, dan kognitif itu terletak pada pelaksanaannya, Bu. Oke, pelaksanaannya ya.
Coba ya Iya. nanti kita lihat betul atau tidak ya apa yang disampaikan oleh Bu Desti ini. Terima kasih Bu Desti. Iya. Oke, selanjutnya nanti sambil kita ini juga ya, kita lihat benar nggak sih asesmen perbedaannya ini adalah di pelaksanaannya gitu ya. Nah, sebelum mengetahui itu, kita harus tahu dulu juga tujuan asesmen ini berdasarkan jenisnya Bapak Ibu. Nah, kalau asesmen non-kognitif ini tujuannya itu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, terus mengetahui aktivitas selama belajar di rumahnya itu siswa itu seperti apa, lalu kondisi keluarga siswanya itu, terus mengetahui latar belakang, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minatnya juga gitu. Makanya kenapa kita perlu banget ini melakukan asesmen diagnostik non kognitif gitu. Biar kita juga tahu peserta didik kita ini gaya belajarnya kayak gimana. Jadi kita juga nggak ngasal ngasih metodenya gitu pada saat proses pembelajaran. Terus tujuan asesmen diagnostik kognitif itu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, terus menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa karena kemampuan siswa ini kan nggak semuanya sama di dalam kelas ya Bapak Ibu. Jadi mungkin beda-beda gitu. Ada yang memang sudah paham, ada yang memang sebagian paham, ada yang memang sama sekali tidak paham gitu. Jadi makanya kenapa kita perlu melakukan asesmen diagnostik kognitif gitu. Terus memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif ini dilakukannya itu di awal pembelajaran gitu. Maka yang tadi jawaban Bu Desi itu benar ya, kalau asesmen diagnostik itu non-kognitif sama kognitif itu perbedaannya di letak pelaksanaannya. Kalau yang non-kognitif itu di awal, tapi kalau yang kognitif itu bisa secara berkala gitu. Misalnya bisa di akhir setiap pembelajaran atau misalnya pada saat di awal pembelajaran tapi di hari berikutnya, seperti itu. Nah, dilanjut lagi ke diagnostik non-kognitif, eee, dilakukannya itu di awal pembelajaran itu untuk menggali hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Jadi kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa, kondisi siswa, gaya belajar, karakter, serta minat. Gitu. Dilanjut ke tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, ini ada 3. Yang pertama itu ada persiapan, lalu pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, di asesmen diagnostik non-kognitif, di tahapan persiapannya, nah Bapak Ibu nih perlu nih mempersiapkan alat bantunya. Misalnya, biar tahu nih kondisi siswanya, emosinya itu lagi kayak gimana sih, gitu, psikisnya itu lagi gimana sih. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa pakai gambar-gambar emoticon, misalnya, seperti itu. Terus, siapkan juga pertanyaannya yang mudah dimengerti ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga bisa ngejawabnya juga gampang gitu, nggak yang sulit dimengerti kata-kata atau kalimatnya itu, seperti itu. Terus buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, ditanyakan juga nanti misalnya kegiatannya di rumah tuh selama belajar gimana, terus hal apa yang paling dia senengin dan nggak senengin, dan apa sih sebenarnya harapan kamu ini di mata pelajaran seni budaya misalnya, seperti itu. Lalu di kegiatan pelaksanaannya ini Bapak Ibu bisa aja nanti misalnya minta ke siswanya bercerita atau menulis atau menggambar. Kalau ini sih sebenarnya dibalikin lagi sama Bapak Ibu aja gitu. Maksudnya lebih nyaman yang mana nih? Kalau misalnya nyamannya, aduh kayaknya enakan anak-anak cerita langsung deh. Jadi kita bisa eh, tahu tahu banget, maksudnya tahu memilahnya lebih enak gitu kalau berita, oh anak ini ternyata lebih senangnya gaya belajarnya begini, minatnya begini gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, asesmen diagnostik non kognitif ini strategi tanya jawabnya ya Bu ya, yang tadi saya sudah jelaskan.
pastikan pertanyaannya itu jelas dan mudah dipahami, terus menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan, seperti itu. Nanti saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjut, terus mengembalikan fokus jika jawabannya itu mulai agak-agak menyimpang gitu. Terus saat siswa balik bertanya, nah kita harus sigap nih langsung jawab. Terus membantu siswa juga untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Selanjutnya saat siswa menjawab pertanyaan, coba diarahkan kembali ke pertanyaannya. Terus memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, terus menunggu beberapa saat. Nah, tindak lanjutnya dari asesmen diagnostik non-kognitif ini dengan identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Jadi kalau misalnya nanti kelihatan siswanya ini mungkin punya problem di keluarganya atau di rumahnya, berarti Bapak Ibu harus ajak berdiskusi siswa tersebut gitu, biar nantinya tidak ada kesulitan dalam proses pembelajaran gitu. Terus menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan gitu. Terus selanjutnya ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beda lagi nih capaian pembelajarannya, dari awal lagi Bapak Ibu gitu, dimulai lagi asesmen diagnostik non-kognitifnya. Karena kan nggak setiap pada saat kita ganti materi, mungkin aja kan siswa tersebut misalnya pada saat materi A, siswa tersebut terlihatnya ekspresinya anak ini seneng nih, anak ini menyenangkan nih, atau dan sebagainya gitu. Pada saat materi B mungkin aja kan siswa itu lagi keadaan di rumahnya mungkin lagi ada problem atau dan segala macamnya gitu. Bapak Ibu, sebelum lanjut nih ke materi selanjutnya, udah pada lelah apa belum nih Pak, Bu? Kalau pada lelah kita ice breaking dulu ya, biar tahu nih masih fokus atau tidak. Boleh, Bu. Oke. Sebelum lanjut ya Bapak Ibu, kita ice breaking dulu sebentar sejenak, biar kita masih fokus, biar kita gak ngantuk juga ya Bapak Ibu. Oke, ice breaking-nya itu mudah banget gitu ya. Kalau misalnya saya bilang pegang hidung, berarti Bapak Ibu pegang hidung. Tapi kalau misalnya tidak ada kata saya bilang, berarti Bapak tidak melakukan apa yang saya instruksikan. Jelas? Jelas, Bu. Oke, bentar. Oke. Saya bilang pegang kuping. Oke, masih fokus. Pegang mata. Oke, fokus ya. Oh, berarti Bapak Ibu masih bersemangat nih ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi materinya. Sebentar, saya share screen-nya dulu. Oke, dilanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua itu adalah asesmen diagnostik kognitif. Nah, asesmen ini dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen kognitif diagnostik kognitif berkala gitu ya Bapak Ibu. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Nah, asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif maupun sumatif. Selanjutnya, tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif itu sama ada 3. Yang pertama ada persiapan, pelaksanaan, lalu yang ketiga ada diagnosis dan tindak lanjut. Nah, asesmen diagnostik kognitif, kegiatan persiapan dan pelaksanaannya itu
Bapak Ibu buat jadwal pelaksanaan asesmennya, lalu identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai dengan kelasnya, gitu, dengan topik capaian pembelajaran yang baru. Terus 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawahnya. Misalnya mungkin kita kan kalau seni budaya kelas 10 SMK itu di SMK itu kan hanya kelas 10 ya Bapak Ibu. Berarti yang 6 pertanyaan ini dari yang materi kelas 9-nya SMP-nya gitu, biar kita tahu mereka sudah paham apa belum gitu. Terus yang ketiga, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya gitu. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang, seperti itu. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah, seperti itu. Selanjutnya, asesmen diagnostik kognitif, kegiatan tindak lanjutnya itu adalah lakukan pengolahan hasil asesmen buat penilaian dengan kategori. Ada 3, ada paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Lalu hitung rata-rata kelasnya. Nah, di sini baru Bapak Ibu membagi siswa menjadi 3 kelompok gitu. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sesuai fasenya. Lalu yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Lalu yang ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Lalu yang terakhir, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, untuk dalam setiap proses pembelajaran ini, yang lebih diutamakan sebenarnya asesmen diagnostik kognitif dengan menggunakan asesmen formatif gitu. Jangan yang sumatif ya Bapak Ibu. Kalau formatif itu kan kita bisa memberikan umpan balik juga sama siswa kalau misalnya siswa mengerjakan tugasnya yang dari Bapak Ibu kasih gitu. Karena memang untuk kurikulum operasional satuan pendidikan dengan yang sekolah penggerak ini harus mengutamakan peserta didik gitu. Makanya asesmen formatif itu nanti yang akan diutamakan gitu. Jadi lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, asesmen diagnostik kognitif. Ini ada contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Ini contohnya di matematika kelas 3 SD, Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran yang ditesnya menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prasyarat dari tujuan pembelajarannya itu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Ini contoh soalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya bikin asesmen diagnostik itu untuk yang kognitif dikasih tahu dulu tujuan pembelajaran di tesnya, terus syaratnya itu apa gitu. Lalu soalnya juga. Nah, selanjutnya ini ada soalnya nanti, terus ada jawaban A, B, lalu C gitu, dan si anak ini berikan alasannya kenapa menjawab A, B, dan C gitu. Nanti kalau misalnya anak menjawab A, terus ada berarti skornya itu paham utuh, berarti dia itu paham mungkin ya Bapak Ibu. Terus yang B itu paham sebagian, yang C itu tidak paham. Seperti itu. Bapak Ibu, sebelum kita tutup materi kita hari ini, saya bentar. Kita ini dulu ya Bapak Ibu, kita bermain game sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan buka Chrome-nya, lalu buka Kahoot ya Bapak Ibu.
Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa? Buka Kahoot-nya, nanti pilihnya, kalau Bapak Ibu langsung searching di Google-nya Kahoot, Bapak Ibu tinggal pilih yang play.kahoot gitu, atau www.kahoot.it juga boleh. Nanti setelah itu masukkan PIN-nya yang 5385885. Iya, saya mau tahu dari tadi Bapak Ibu mendengarkan saya apa tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya mendengarkan pasti tahu jawabannya dan nanti bisa diaplikasikan tentunya gitu. Ada yang kesulitan? Belum pernah main, Bu Guru. Ayo Pak, kita belajar sama-sama, tinggal dibuka aja Chrome-nya. Nanti tuh kalau udah join dengan 538 ini, yang PIN-nya ini, nanti soalnya itu ada di atas, nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja di bawahnya. Gitu, ada yang Permainan warna-warnanya. yang lain aja Bu Anita. Kenapa, Bu? Permainan yang lain. Permainan yang lain ya, saya belum nyiapinnya ini aja Bapak Ibu. Baru Bu Destiny yang masuk. Gimana Bapak Ibu? Diwakilin. Kalau misalnya memang tidak bisa masuk, nggak apa-apa, saya mulai ininya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal sebutkan aja deh jawabannya gimana. Tinggal buka open mic. Gimana Bapak Ibu? Ya sudah, kalau misalnya tidak bisa masuk, ini tetap saya mulai, jadi biar kelihatan ininya, apa namanya, soalnya nanti Bapak Ibu tinggal jawab, tinggal open mic aja gitu ya. Daripada nungguin lama, betul? Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Ini waktunya per soal 10 detik. Coba dipahami. Benar atau salah ya Bapak Ibu? Ya, itu pertanyaannya. Asesmen diagnostik dapat dilaksanakan pada akhir pembelajaran, benar atau salah? Benar. Bu Olive jawab benar. Salah, Bu. Salah ya? Salah ya Bu. Jadi asesmen diagnostik itu asesmen diagnostik non kognitif itu dilakukan di awal pembelajaran. Oke, di next ya Bapak Ibu. Oke, tujuan asesmen diagnostik untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa, benar atau salah? Benar sekali, Benar. Bu Ani. Benar. Karena lebih ke proses ya. Iya. Dilanjut. Yang ketiga Bapak Ibu, cuma 5 doang nih ya. Mengidentifikasi capaian pembelajaran peserta didik merupakan contoh asesmen diagnostik non-kognitif. Salah ya Bapak Ibu ya. Kalau mengidentifikasi capaian pembelajaran itu berarti masuknya ke diagnostik kognitif ya Bapak Ibu. Intinya kalau non-kognitif mah nggak ada tuh yang namanya pembelajaran atau kompetensi siswa gitu. Lebih kepada gaya belajar aja, karakter sama minat gitu ya.
Yang keempat, asesmen diagnostik non-kognitif sangat penting dilakukan guru untuk mengetahui gaya dan minat belajar pada peserta didik. Benar atau salah? Baru saya omongin, Bapak Ibu. Saya tuh Dek, adik Juni. Benar atau salah, Bapak Ibu? Ayo Pak Ahmad, benar tidak? Benar atau salah ini? Belum nangkep pertanyaannya, Bu. Ya ampun. Benar ya, Salah Bu? sih. Siapa yang jawab nih? Putri ya? Saya Iya. Ya, benar Ibu. benar. Benar dong. Satu lagi. Tindak lanjut dari asesmen diagnostik kognitif adalah dengan membagi peserta didik menjadi 2 kelompok, benar atau salah? Benar atau salah, Bu Desti? Bu Desti, benar atau salah? Kok saya jawabnya benar ya, Bu? Salah ya, harusnya dibagi menjadi 3, bukan 2. Oke. Oke, Bapak Ibu. Secara keseluruhan, Bapak Ibu sudah memahami ya, apa yang dari tadi saya sampaikan, seperti itu. Gitu. Jadi, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa aplikasikan pada mata pelajaran yang Bapak ampu gitu. Jadi asesmen diagnostik ini memang sangat penting gitu untuk kita lakukan pada saat proses pembelajaran seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu ini kan sudah satu kelompok ya. Nanti tinggal mengerjakan tugas kelompoknya untuk dikumpulkan di esok hari. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirimkan template-nya seperti apa, seperti itu. Baik, Bu. Iya, untuk materi kita hari ini saya cukupkan ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sangat mendengarkan saya gitu ya. Padahal saya juga masih belajar gitu menjadi instruktur. Terima kasih pokoknya ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akhiri Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, mohon maaf Pak Ahmad bisa tutup dulu dengan doa. Bisa, Bu. Screenshot-nya udah belum, Bu Anita? Screenshot kita, Bu. Ya, baik. Kita screenshot dulu deh ya. Ya, baik. 1, 2. Foto. Oke, sudah Bapak Ibu. Sudah. Baik, mari kita. Udah tutup ya, Bu? Iya, tutup, Pak. Mari kita tutup sesi kita ini dengan melafazkan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta ya Allah astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, saya tutup ya sesi pelatihan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.